Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Makmur, NIM 120101262284. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan membawakan dan menjelaskan materi tentang fungsi administrasi pendidikan. Mengenal tentang arti dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah bentuk upaya mengintegrasikan sebuah kegiatan dan program yang ada, di mana kegiatan tersebut harusnya saling dapat bergantung dengan kelompok ataupun individu yang mana memiliki tujuan yang sama untuk tercapainya kepentingan para peserta didik. Jadi, segala sesuatu yang memanfaatkan fasilitas yang ada dari pendidikan dan untuk kepentingan pendidikan, baik yang dilakukan secara personal, spiritual, dan material adalah pengertian dari administrasi pendidikan. Membahas mengenai fungsi-fungsi administrasi pendidikan, di antara beberapa fungsi-fungsi administrasi yaitu yang pertama, fungsi administrasi di bidang pengaturan, yaitu seluruh tugas-tugas ataupun aktivitas yang diterapkan administrasi tergolong dalam kegiatan untuk dapat menciptakan perangkat aturan yang dapat digunakan untuk mengatur manusia dan non-manusia dalam sebuah organisasi. Tindakan melalui proses administrasi ini biasanya tidak terlalu banyak mengalami adanya hambatan karena telah diperhitungkan secara matang dan mendalam sebelum dilaksanakannya aktivitas yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi administrasi di bidang penataan, yaitu seluruh tugas ataupun aktivitas dalam organisasi yang tergolong dalam kegiatan pembinaan disebut juga fungsi pembinaan. Tujuan pembinaan ini adalah mengefektifkan pemanfaatan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya material lainnya. Dalam buku Sandang P. Siagian dijelaskannya bahwa fungsi administrasi ada 9, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, budgeting, motivating, controlling, evaluating, yang artinya ialah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengerahan, pengkoordinasian, penganggaran, penggerakan, pengawasan, dan juga penilaian. Di samping itu terdapat pula 9 manfaat dari perencanaan, yaitu pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer dapat memahami keseluruhan gambaran. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk melakukan operasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian di dalam organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, menghemat waktu, usaha, dan juga dana. Prinsip-prinsip dalam perencanaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan adalah suatu proses yang akan berkesinambungan. Yang kedua, perencanaan ialah suatu proses yang komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, perencanaan hendaklah dapat menghasilkan rencana yang bersifat fleksibel dan juga realistis. Yang keempat, perencanaan harus berorientasi pada suatu tujuan. Yang kelima, perencanaan pendidikan harus bisa memperhitungkan aspek-aspek kuantitatif dan juga kualitatif pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan harus melahirkan rangkaian tindakan yang jelas, terarah, dan menurut prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang ketujuh, perencanaan pendidikan haruslah didasarkan pada identifikasi fenomena pendidikan yang sedang terjadi. Menurut Sergio Fanni, ada 4 syarat yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian, yaitu yang pertama, legitimasi, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, keefektifan, yang keempat, keunggulan. Adapun fungsi pengorganisasian penting diantaranya ialah yang pertama, mewujudkan struktur organisasi. Yang kedua, uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi terlihat jelas. Yang ketiga, wewenang atau tanggung jawab menjadi jelas. Yang keempat, memperlihatkan antar tugas ataupun pekerjaan dari setiap unit organisasi. Yang kelima, sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan dapat diketahui. Koordinasi dapat diwujudkan dengan menggunakan cara-cara di antara lain. Yang pertama, konferensi atau adanya pertemuan lengkap yang mewakili unit kerja.
Yang kedua, pertemuan berkala untuk pejabat-pejabat tertentu. Yang ketiga, pembentukan panitia gabungan jika diperlukan. Yang keempat, pembentukan badan koordinasi staf untuk mengkoordinir kegiatan. Yang kelima, mewawancarai bawahan untuk mengetahui hal penting yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun manfaat dari pengordinasian ini ialah yang pertama, diperolehnya kekuatan yang integral dan menyatu, sehingga diperolehlah hasil gerak organisasi yang kompak, harmonis, dan saling menunjang. Yang kedua, diharapkan tidak terjadinya arus yang simpang siur antara bidang yang ada, baik dalam pengambilan keputusan, penginformasian, serta tindakan ditinjau dari segi arah dan juga bentuk. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi penganggaran antara lain: yang pertama, perencanaan tentang berapa biaya yang akan diperlukan. Yang kedua, dari mana dan bagaimana dapat diperoleh ataupun diusahakan. Yang ketiga, bagaimanakah penggunaannya. Yang keempat, siapa yang akan melaksanakannya. Yang kelima, bagaimana pembukuan dan pertanggungjawabannya. Dan yang keenam, bagaimana pula pengawasannya. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengawasan ialah sebagai berikut. Yang pertama, tertuju kepada strategis. Yang kedua, pengawasan menjadi umpan balik. Yang ketiga, cocok dengan organisasi pendidikan. Yang keempat, merupakan suatu kontrol diri sendiri. Yang kelima, bersifat langsung, yaitu pelaksanaan kontrol di tempat para pekerja. Membahas tentang penerapan fungsi administrasi pendidikan di lingkungan sekolah. Ada 5 penerapan fungsi administrasi ini. Yang pertama, perencanaan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian pendidikan. Yang ketiga, komunikasi organisasi pendidikan. Yang keempat, koordinasi pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, pengawasan pendidikan. Baiklah, sekian itulah yang dapat saya sampaikan pada penjelasan dan presentasi pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.